Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di bulan yang baru, Februari, minggu pertama. Kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan seri khotbah yang baru juga. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau telah membawa kami melewati di bulan Januari. Dan kami saat ini ada di bulan yang baru. Tuhan memimpin, menuntun setiap umat-Mu ke rumput hijau, ke arah yang tenang dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan kuat kuasa-Mu sehingga setiap yang mendengarkannya dikuatkan, dibangkitkan dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita di bulan Februari ini dengan seri khotbah yaitu sumur, di mana kita kata sumur sehari-hari di zaman modern ini setiap kali ada pembangunan rumah di kawasan yang baru selalu membuat sumur sehingga untuk mengairkan aliran air-air yang diperlukan untuk membangun sebuah bangunan. Dan sumur ini pada zaman yang lalu, pada zaman patriark, kita sadari bahwa sumur itu betapa pentingnya di tengah-tengah padang gurun, di mana kondisi situasi curah hujan yang sangat sedikit, sangat panas, dan di daerah Timur Tengah tersebut, yaitu sumur menjadi sebuah wadah untuk menampung air, tak ada hujan maupun juga untuk mengalirkan dari mata air yang ada, sehingga sumur tersebut dapat memberikan yaitu sarana untuk menyuci, sarana untuk juga orang menimba air untuk menggunakan untuk sehari-hari, dan banyak hal keperluan yang diperlukan memakai yaitu sumur. Dan sumur itu adalah sebuah lubang yang dalam yang biasa digali sesuai dengan kebutuhannya, dan kadangkala sumur tersebut yang karena curah air tidak ada sehingga sumur tersebut kosong, dan sumur itu menjadi lubang di mana juga kita lihat di firman Tuhan di mana Yusuf dibuang ke sumur, sumur yang berlumpur dan sebagainya, dan kita lihat juga Yeremia yang dibuang ke sumur. Kita lihat di dalam Alkitab banyak dikatakan membangun sumur-sumur yang akan dipakai untuk kebutuhan rakyat yang ada. Dan kita akan lihat di mana kata sumur yang ada. Kita tahu bahwa di daerah wilayah Timur Tengah tersebut dari bulan panas yang curah hujan yang sangat sedikit, di mana sangat dibutuhkan bahwa sumur tersebut memberikan minuman bagi juga ternak yang ada. Dan karena air yang sangat langka, orang menggali sumur dan juga properti tersebut menjadi properti yang sangat berharga. Di mana ada kejadian pemilik sumur tersebut yang menggali sumur tersebut, juga dipertanyakan siapa yang menggali dan siapa yang memiliki sumur tersebut. Maka kita nanti akan lihat bagaimana Abraham hamba-hambanya menggali sumur-sumur tersebut, dan yang ditutupi oleh orang-orang Filistin yang mengabaikan hak-hak putra ahli waris dari Abraham. Kita akan belajar nanti, dan selama 1 bulan ini nama-nama sumur yang ada itu memberikan sebuah gambaran pelajaran buat kita. Dan juga sumur biasanya dikelilingi dinding yang rendah, selalu ditutup dengan sebuah batu besar supaya agar kotoran tidak masuk, binatang serta manusia tidak terjatuh ke dalamnya. Pada zaman sekarang ini sumur yang kita lihat, di mana yang tadi saya sebutkan, ketika pembangunan sebuah lokasi, sebuah bangunan, selalu ada sumur yang sementara yang dipakai sampai bangunan tersebut selesai, dan sumur itu mungkin ada ditutup, dan juga mungkin ada yang memakai menjadi dipasang pompa air untuk menggali air sumur, dan menurut kebutuhan yang ada. Dan juga sumur tersebut di perbukitan yang ada tangga untuk turun menimba air, ataupun mungkin ada tali ataupun tambang yang dipakai untuk menurunkan bejana ataupun timba untuk menimba air yang ada. Ditimba dengan timba kulit, atau tempayan tebikar yang digantung pada tali. Semua itu saudara bisa pelajari di ancient history yang ada bagaimana permulaan
menyuplai air yang ada untuk masyarakat. Kita akan lihat di Kejadian pasal 26. Contoh juga ketika Ribka menimba air untuk diberikan kepada ternaknya, kambing ternaknya, dan juga di mana Ishak bertemu dengan Ribka yang berjumpa, itu juga yaitu ada menggunakan sumur yang dipakai untuk menimba air yang banyak untuk memberikan minum kepada ternaknya. Kita lihat di Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14, ia membuat kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya, yaitu Ahimelek pada saat itu, yang bernama Ahimelek. Kita lihat bahwa Ishak, yaitu keturunan dari Abraham, Ishak, dan juga nanti adanya Yakub, di mana Tuhan yang memberkatinya sehingga ia dapat mendapat hasil 100 kali lipat ketika dia menabur. Kita harus belajar menabur waktu kita, tenaga kita, keuangan kita, dalam doa-doa yang kita naikkan untuk kota, bangsa, untuk keluarga kita, untuk jiwa-jiwa, itu semua bagian dari kita menabur. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata sambil menabur benih, maka ia akan pulang membawa berkas-berkasnya seperti di Mazmur 126. Begitu pula kehidupan kita yang menabur dalam doa, menabur dengan pergumulan cucuran air mata untuk jiwa-jiwa percaya, kita juga akan menuai, yaitu jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Tuhan yang memberkati setiap taburan yang kita lakukan, yaitu untuk Tuhan. Baik hal keuangan, hal waktu, dan sebagainya. Dan Ishak menjadi kaya, semakin kaya, dan tentunya pada zaman tersebut orang Filistin, Abimelek, yang cemburu kepadanya. Ayat 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Pada zaman Abraham, hamba-hambanya menggali untuk supaya ada kehidupan, untuk memberikan minum kepada masyarakat yang ada, kepada Abraham dan keluarganya, kepada ternaknya, dan itu ditimbun oleh orang Filistin dengan tanah, sehingga sumur tersebut tidak terlihat. Kita juga menyadari sumur juga memberikan gambaran rohani bahwa ada upaya untuk menggali kedalaman sesuatu untuk mendapatkan air. Biarlah kita kembali untuk menggali rahasia-rahasia maupun juga kebenaran, kedalaman, hikmat yang Tuhan siapkan dari pendahulu-pendahulu kita yang harus kita menggali. Karena Tuhan sudah memakai hamba-hambanya di zaman-zaman yang dahulu sebelum kita untuk menggali sumur buat generasi berikutnya. Dan kita pada generasi saat ini kembali mendapatkan founding fathers, bapak-bapak rohani kita yang dahulunya sudah menggali sumur-sumur yang ada, supaya kita dapat menggali menemukan air yang membawa kita memberikan, mencukupi, menyediakan semua kebutuhan dalam hal yang kita perlukan di hari-hari ini. Kita lihat pada zaman Abraham yang telah menggali, yaitu sumur-sumur tersebut ditutupi oleh Filistin. Musuh datang mencuri, membunuh, membinasakan, bahkan mencoba untuk menutupi jalan bagi kita. Namun orang-orang yang percaya pada Tuhan tidak usah takut apabila kita lapar, haus, rindu datang mencari Tuhan. Kita mau menggali lebih dalam kebenaran firman ketika orang-orang menyibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, tapi kita memilih untuk menyediakan waktu, membangun mezbah, bangun pagi hari, berdoa, mencari wajah Tuhan, memperdalamkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca, kita mempelajari, kita bertanya,
dan banyak hal-hal yang kita gali, yang kita temukan, itu menjadi sumur bagi kita, yang menjadi berkat buat kita dan keluarga kita, buat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kita layani. Kita lihat di ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, yaitu orang Filistin ini, Abimelek kata kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Karena anak-anak Tuhan yang diberkati, tentu ada juga orang-orang yang sirik, yang tidak suka, yang berusaha untuk menjegal, berusaha untuk menjatuhkan, menjelekkan. Namun kita tetap menjaga integritas kehidupan yang benar, melakukan kebenaran firman. Maka dimanapun berada, situasi apapun yang menghimpit, maka kita diluputkan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita, yaitu kehidupan. Dia ada sumber yang kita butuhkan. Kita lihat di ayat 17. Lalu pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Ya. Ayat 18. Kemudian, ini sebagai ayat kunci, ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham. Ya, ada berbagai sumur yang ditutupi orang Filistin. Ishak sebagai keturunan dari Abraham menggali. Biarlah kita sebagai generasi yang muda, generasi saat ini, kembali menggali apa yang sudah Tuhan pakai, hamba-hambanya yang telah membuka sumur, menggali sumur, supaya kita bisa menggali lebih dalam lagi, mendapatkan air yang dibutuhkan. Dia kembali menggali sumur-sumur digali yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ya, kita akan pelajari ada nama-nama yang disebut, nanti kita fokuskan, yaitu suara pembacaan hari ini, Rehobot. Ini adalah salah satu sumur yang digali dan memberikan arti yang sangat dalam. Ya, jadi ada nama-nama yang ada, kita akan sebutkan, kita akan baca di pasal 26 ini, dan kita nanti akan fokuskan tentang sumur yang bernama Rehobot. Ya. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ya. Orang yang menggali, mengetok, mencari akan menemukan. Orang yang meminta akan diberikan. Asal kita mau berupaya melangkah, melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita menuntun kita pada seluruh kebenaran, melakukan kebenaran, memampukan kita sehingga kita mencapai destiny, tujuan Allah dalam hidup kita. Hidup bukan untuk diri kita sendiri, hidup bukan hanya untuk segelintir keluarga kita, tapi hidup kita menjadi saluran berkat. Saksi-saksi Tuhan, sumur yang dalam, yang diisi dengan air dari surgawi, mengalir dalam hidup kita, mengalir memberkati siapapun yang ada di sekitar kita. Kota kita diberkati, keluarga kita diberkati, lingkungan kita bekerja diberkati, tempat kita tinggal diberkati, tempat kita melayani diberkati, lewat kehidupan saudara dan saya yang mau menggali kembali sumur tersebut. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapat di situ air, mata air yang berbual airnya. Ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Ya, karena tadi disebutkan sebuah sumur bisa menjadi pertengkaran karena merasa memilikinya, merasa siapa yang mempunyai hak untuk sumur tersebut. Jadi bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Setiap pertengkaran tentu tidak membawa damai sejahtera. Setiap pertengkaran tentunya ada konflik yang mendalam dan bisa mengakibatkan sakit hati maupun juga kekecewaan maupun bahkan dendam. Namun kita sebagai anak Tuhan, apabila kita temukan yaitu sumur yang Tuhan maksudkan yaitu Rehobot, dia yang kita akan belajar bagaimana sumur tersebut memulihkan hubungan yang retak, mempersatukan yang
yang dikatakan dalam kondisi yang tidak baik-baik. Kita akan lihat di ayat 21. Jadi sumur yang pertama tersebut disebut Esek, ya, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain, ya, selain Esek menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Ini kepunyaanku, ini kepunyaan siapa, ya. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Tadi Efek, yang kedua ini bernama Sitnah, karena mereka bertengkar tentang sumur tersebut. Namun kita lihat di ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Yang tadi menimbulkan pertengkaran, yang saat ini menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Ini luar biasa. Yang tadinya mereka bertengkar, tapi yang untuk ini, sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Ya. Jadi judul suara pembalahan hari ini adalah Rehobot, yaitu tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Dan ia berkata, arti Rehobot, sekarang Tuhan telah memberikan space, kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Sekali lagi, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara terkasih, dimanapun Tuhan tempatkan, ada orang lain yang mungkin Tuhan juga pertemukan kita dapat tinggal bersama, dapat bertumbuh bersama, dapat berkembang bersama, dalam konteks keluarga, pekerjaan, dan usaha, ya, maupun dalam hal kompetisi bersama yang lain, kita dapat membawa, yaitu sumur Rehobot ini, yaitu tidak ada pertengkaran, karena Tuhan memberikan kelonggaran, ada bagiannya. Kita tahu berkat Tuhan itu, Tuhan sudah mempunyai jatah buat setiap pribadi. Kita tidak perlu bertengkar, tidak perlu saling sikut menyikut untuk mendapatkan berkat tersebut, karena kita tahu ada porsi-porsinya, ya, Tuhan sudah siapkan. Begitu pula sumur yang disebut Rehobot, Tuhan telah memberikan kelonggaran space. Manusia membutuhkan space, ya, membutuhkan sebuah ruang untuk dia bergerak, untuk melakukan tugasnya, untuk aktivitasnya. Setiap space tersebut mempunyai nilai yang sangat berharga. Untuk itu saudara, baik di dalam keluarga, sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak, Tuhan memberikan, yaitu sumur Rehobot, ada space, sehingga sebagai orang tua mengerti posisinya sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan. Baik pula anak-anak tahu bagiannya. Ada space yang diberikan, kelonggaran untuk bisa bekerja sama, untuk bisa hidup rukun, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, dan saling menasehati. Dan kita tahu space ini butuh. Di tempat pekerjaan juga sama, ya, sesuai dengan job description yang ada dan sesuai dengan tugas panggilan, baik di dalam pelayanan. Tuhan sudah memberikan karunia yang berbeda-beda, talenta yang berbeda, maupun kesempatan yang berbeda-beda di dalam masa yang ada, tempat yang ada, untuk kita bisa saling merangkul, saling melengkapi untuk menggenapi sebuah tujuan yang mulia dari Tuhan, baik juga tugas pekerjaan yang sudah dipercayakan. Jadi penting sekali sumur yang disebut Rehobot yang ada di dalam hidup kita untuk memberi ruang bagi Tuhan bekerja, untuk memberikan ruang bagi orang lain, untuk memberikan space supaya kita bisa berjejaring, network, kita bisa saling bergandengan tangan dan tidak bertengkar, ya, sehingga dapat beranak cucu di negeri ini. Tempat, kota, dimanapun ruang yang Tuhan sudah percayakan cukup luas untuk kita berkembang. Untuk itu kita tidak perlu iri kepada orang lain apa yang mereka miliki, karena apa yang kita miliki yang sudah Tuhan percayakan semua mempunyai porsi masing-masing. Kita belajar menghargai, belajar setia dari perkara kecil. Apa yang Tuhan percayakan, titipkan, pergunakan sebaik-baiknya, baik hal materi, waktu yang ada, kesempatan yang ada, semuanya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Jadi Rehobot, sumur yang disebut Rehobot ini sangatlah penting dalam hidup kita.
Kita lanjut di ayat 23. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Tuhan yang sama memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, memberkati saudara dan saya yang hidup dalam iman di dalam Yesus Kristus, karena kita adalah keturunan Abraham. Oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Siapa yang memberkati Abraham, dia diberkati. Siapa yang mengutuki keturunan Abraham, dia juga terkutuk. Untuk itu kita sebagai orang percaya, kita hidup benar, hidup di dalam iman dalam Yesus Kristus, kita ahli waris kerajaan surga. Apa yang ada, yang Tuhan siapkan, tercurah bagi kita. Maka itu doa Tuhan Yesus yang diajarkan, "Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Apa yang Tuhan sudah siapkan, pencurahan Roh Kudus, kuasa mukjizat ada di tangan saudara dan saya. Kuasa untuk melepaskan, kuasa untuk mengucapkan berkat, kita pakai. Karena itu datang dari Tuhan. Ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ya, ciri-cirinya adalah di mana membangun mezbah, menggali sumur, ya, supaya bisa beranak cucu, bisa juga memberkati rakyat yang ada, ya, bagi keluarga yang ada maupun juga lingkungan yang ada. Setiap Tuhan tempatkan kita di sebuah pekerjaan ataupun di sebuah keluarga, kita dilahirkan di keluarga apapun, ada maksud rencana Tuhan. Bila kita menemukan yaitu sumur, menggali sumur yang Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi berkat. Ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Ini ada orang-orang Filistin. Tetapi kata Ishak kepada mereka, ayat 27, tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Ya, perselisihan, cekcok membuat seseorang berpisah. Ya, tetapi orang yang mengalah itu indah. Seperti Abraham dan Lot, kita lihat bagaimana Abraham mengalah, mengizinkan Lot memilih yang dia merasa itu adalah tempat yang terbaik buat dia. Karena gembala ternaknya saling bertengkar. Setiap pertengkaran tidak membawa damai, sekalipun mungkin harta banyak, mungkin segala sesuatu sepertinya baik-baik, namun ada pertengkaran, semuanya tidak baik. Untuk itu saudara, harmonis di dalam sebuah keluarga, dalam sebuah komunitas, itu sangat penting. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kristus menjadi pusat dari persahabatan kita, menjadi dasar dari sebuah rumah tangga, maka rumah tangga tersebut akan kuat. Maka pertemanan tersebut akan langgeng, yaitu mencapai tujuan Allah. Kita hidup tidak sendirian, karena Tuhan tempatkan kita di sebuah komunitas, di mana kita bertumbuh bersama, di gereja lokal, maupun juga sebuah komunitas yang kelompok yang kecil, dari sel group, bagian dari gereja. Semuanya adalah tatanan di mana kita dapat bertumbuh, kita dapat menemukan juga sumur, yaitu Rehobot, supaya kita tidak ada pertengkaran, tetapi kita bisa saling membangun. Kita lihat di mana Gerar, di mana kita lihat bahwa Abimelek dari Gerar ini mencari gara-gara. Ya. Ayat 28, jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau," bahwa Tuhan itu menyertai Ishak. "Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat pada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik padamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Jadi orang-orang Filistin yang sekalipun tidak mengenal Tuhan, namun kehidupan di mana Ishak
yang diberkati Tuhan diakui oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kehidupan saudara dalam kebenaran berkat Tuhan nyata dalam hidup saudara tidak bisa disangkali, tidak bisa dipungkiri. Karena Tuhan yang membela, karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang memberkati. Untuk itu hidup kita harus menjaga saksi hidup kita, menjaga mulut, perbuatan, hidup kudus sesuai dengan Rema tahun 2024. Jadilah kudus sebab Allah itu kudus. Ayat 30, kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Ayat 32, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan padanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata padanya, kami telah mendapat air. Ya, betapa senangnya karena mereka sudah ada perjanjian dan menggali sumur dan mereka mendapatkan air. Itu sebuah hal yang sukacita. Ya, jadi berkat melimpah, mengalir, berlipat ganda. Ayat 33, lalu dinamainya sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ya, jadi suara pembalahan tema sumur ini yaitu Rehobot. Tuhan telah memberikan space, kelonggaran, ruang bagi kita bergerak bersama untuk menghormati panggilan satu dan yang lain dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Biarlah kita membawa diri maupun juga dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita sungguh-sungguh dapat mengasihi, mengulurkan tangan, bergandengan tangan untuk menolong, untuk memberkati. Lewat sumur Rehobot ini, orang-orang lain diberkati. Sebaliknya, pertengkaran selalu menimbulkan semua hal-hal yang buruk. Amsal 17 ayat 14. Amsal 17 ayat 14, firman Tuhan berkata, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Setiap yang memicu pertengkaran, kita belajar untuk undur dari pertengkaran tersebut, karena pertengkaran yaitu dari dua belah pihak. Dua belah pihak yang saling mencela, menuduh, dan juga bertengkar dan merasa dirinya benar. Namun kalau kita belajar seperti firman Tuhan, setiap kali pertengkaran itu membuka jalan air, begitu kebanjiran datang itu membinasakan. Namun kita belajar untuk undur sebelum perbantahan mulai. Karena biasanya satu kata dilawan dengan dua kata dilawan dengan tiga kata dilawan dengan 5 kata, dan tidak habisnya pertengkaran yang akan mengakibatkan hal-hal yang buruk bagi kedua belah pihak. Seperti tadi saya katakan, Abraham dan Lot itu buah kisah yang sangat indah untuk kita lihat bagaimana Abraham mengalah, ya, tidak mencari perkara ataupun bertengkar, tetapi dia sungguh-sungguh lepaskan, ya, semua haknya sebagai seorang paman. Dia berikan kesempatan bagi Lot untuk memilih. Kita lihat beberapa pasal sebelumnya, yaitu tentang Abraham dengan Abimelek. Ya, kalau tadi adalah Ishak dengan Abimelek, sekarang adalah Abraham dengan Abimelek. Kita lihat di Kejadian pasal 21 sampai ayat 25. Kita lihat bagaimana Abimelek, hal yang tidak baik yang dia lakukan. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu-cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan padamu. Demikianlah haruslah engkau berlaku padaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Ayat 24, lalu kata Abraham, aku bersumpah. Ayat 25, tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Sumur yang dikatakan
Abraham yang menggali ternyata dirampas oleh Abimelek. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang mempunyai niat yang tidak baik, mempunyai rencana etikat yang jelek, namun jangan takut, Tuhan yang membela. Ya, sumur yang dirampas ini Tuhan yang memberikan sumur, yaitu Rehobot, yang disitulah menjadi berkat buat diri, Ishak, keluarganya, dan juga ternaknya dan orang-orang yang ada. Di ayat 26, jawab Abimelek, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu." Dia tidak mengakui, lagi tidak kau beritahukan padaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Abraham punya jiwa besar, ya, berdamai. Dimanapun kita berada membawa damai. Kita tidak mencari pertengkaran, tapi membawa perdamaian dari Tuhan. Ya. Ayat 28. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Ada 7 domba betina yang dipisahkan. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Ayat 30. Jawabnya, "ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Ya, jadi Abraham mau memberikan sebuah kejelasan bahwa dialah yang sesungguhnya berhak atas sumur tersebut karena ia yang menggalinya. Saudara terkasih, Tuhan memakai kita menggali sumur untuk bagi generasi berikutnya untuk berikutnya, dan sebagainya. Ya, apa yang sudah Tuhan rancangkan, yang percayakan dalam hidup kita sebagai orang percaya, jangan kita sia-siakan kasih karunia. Kesempatan untuk bernubuat, kesempatan untuk melayani, tumpangan tangan, untuk menyembuhkan orang sakit, melepaskan yang terbelenggu. Pakai setiap kesempatan di tempat di mana kita berada. Biar sumur Rehobot yang digali membawa dampak positif bagi orang-orang sekitar kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kita hidup bersama dengan tetangga, dengan lingkungan, bahkan di dalam keluarga, kita harus belajar untuk ramah kepada satu dan yang lain. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti Abimelek yang mempunyai niat yang tidak baik, namun Abraham selalu dia mengambil sikap untuk merangkul, untuk melepaskan pengampunan, dan juga untuk menawarkan pertolongan. Kita lihat di Amsal 17 ayat 13. Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ya, hendaknya kita membalas, ya, jangan membalas kebaikan dengan kejahatan. Kalau kita lakukan seperti itu, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Di Amsal 20 ayat 22, jangan engkau berkata aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Pembalasan yaitu haknya Tuhan. Kita tidak perlu membalas kejahatan yang ada, tapi taburkanlah kebaikan. Itu seperti menaruh bara api di atas kepala seseorang. Matius 5 ayat 39, tetapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, memang ini tidak mudah, ayat ini sangat berat, tapi kalau kita mau melakukan firman, ya kita siap untuk menghadapi maupun fitnah-fitnah yang ada. Bagian kita bukan membalas, bagian kita adalah melakukan kebenaran. Ya, ini bukan berarti kita menjadi bodoh, terus dipukul ataupun dihina seperti itu. Kita membawa diri untuk melakukan yang benar dan melakukan yang tepat. Ya, tentunya sebuah kejadian yang kita tahu itu adalah menyangkut kekerasan. Kita juga jangan biarkan diri kita terus dipukul dan seperti itu. Namun biarlah kita belajar untuk membawa diri, untuk melaporkan kepada orang yang berwajib ataupun memang mencari perlindungan dan hal tersebut. Kita tidak toleransi tentang kekerasan dan kejahatan yang ada, tapi kita tidak juga main hakim sendiri. Kita melakukan bagian kita yang harus kita lakukan dengan baik, dengan benar,
sesuai dengan hukum yang ada, melaporkan kepada yang berwajib dan sebagainya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, mari lakukan membalas kejahatan dengan kebaikan. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kita jauhi dari segala konflik yang tidak perlu, sehingga sumur Rehobot tersebut memberikan kita space untuk bisa dengan orang-orang yang mungkin sepertinya tidak bermaksud baik, namun Tuhan yang melindungi kita di tengah serigala, di mana domba-domba Tuhan tempatkan di tengah-tengah serigala. Kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita percaya bahwa Tuhan yang melindungi kita. Kita lihat di Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya. Di ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan sebagai penutup, kita lihat di ayat Roma 12 ayat 19 sampai 21. Roma 12 ayat 19 sampai 21, sebagai penutup, saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu membalas kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepada firman-Mu, di mana sumur yang dinamakan Rehobot, bahwa Tuhan yang menyediakan kelonggaran tempat, ruang bagi kami semua. Biarlah kami dapat berdamai, memberikan damai sejahtera, dapat membawa diri di tengah-tengah lingkungan yang sepertinya tidak berdamai, yang suka mencari pertengkaran, namun kami selalu membawa damai sejahtera Allah, melakukan kebenaran, sehingga kehidupan kami sebagai saksi-saksi yang hidup, yaitu sumur Rehobot ini, dapat mengaliri dan memberkati orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam situasi kondisi apapun, yang sakit Tuhan jamah, kami percaya oleh bilu-bilu-Mu yang menyembuhkan, kuasa-Mu tak terbatas, menolong, menyediakan setiap kebutuhan anak-anak-Mu, dalam mengambil keputusan. Tuhan berikan hikmat, kepekaan, langkah-langkah, rambu-rambu, tanda-tanda dalam setiap perjalanan mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kami sungguh memandang kebesaran-Mu, mengakui karya-Mu di atas kayu salib, yaitu Engkau mati dan Engkau bangkit, dan kuasa-Mu itulah yang membangkitkan kami dari keterpurukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih, ambil waktu untuk menguji diri sendiri, apakah kita percaya dan mengakui tubuh dan darah Yesus yang kita akan bersama-sama menikmati. Kita akan ambil elemen tubuh dan darah Yesus, yaitu roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya. Kita siapkan diri. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang dicambuk darah, kepala yang dimahkotai duri darah, tangan dan kaki yang dipaku darah, lambung yang ditusuk tombak darah, darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku
dari kutu. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang dicambuk darah, kepala yang dimahkotai duri darah, tangan dan kaki yang dipaku darah, lambung yang ditusuk tombak darah, darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutu. Darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutu. Darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutu, melepaskanku dari kutu, melepaskanku dari kutu. Saudara terkasih, mari angkat roti. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Ayat 24. Dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus yang dicurahkan di atas Kalvari untuk pengampunan dosa kita? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama. Inilah darah Yesus yang ditumpahkan bagi kita. Mari kita semua ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas tubuh dan darah-Mu yang tak ternilai di atas Kalvari mengalir, mengampuni dosa kami, melepaskan kami dari semua kutuk. Kutuk apa saja sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kami dimerdekakan, dibebaskan. Terima kasih Bapa atas tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur Bapa. Bapa, saat ini kami juga ucapkan berkat untuk pemerintah kami, yang dimana bangsa kami akan mengadakan pemilu. Biarlah Tuhan sendiri yang turut bekerja, sehingga anak-anak Tuhan melakukan bagiannya. Kami doakan berkat pemerintahan yang terpilih, biar presiden yang terpilih, orang yang takut akan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami.
Terima kasih Bapa, biar semua berjalan dengan tertib, dengan lancar ya Bapa. Di dalam nama Yesus, jauhkan dari semua kejahatan, dari hal-hal yang menyimpang, jauhkan dalam nama Yesus. Bapa, kami ucapkan berkat buat gereja-gereja Tuhan. Engkaulah kepala atas tubuh Kristus, kami adalah bagian dari tubuh Kristus, saling melengkapi, saling mengasihi, mempersiapkan umat Tuhan yang dewasa, rohani, sungguh-sungguh menyambut kedatangan-Mu. Pakai hidup kami menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.